Pak Junaidi Saidi, Anda adalah kuasa hukum pengacara dari Arif dan Baikuni. Ya. Apa fakta-fakta sehingga Anda meminta dua terdakwa ini harus bebas? Dan apakah pasal-pasal yang dituduhkan memang sesuai dengan perbuatan yang dituduhkan? Silakan. Ya, pertama kalau kita lihat ya, pasal dakwaan itu adalah pasal 32, pasal 33 dalam Undang-Undang ITE. Ya. Dalam pasal 32 kita bisa lihat gitu ya, dan juga ahli yang kami hadirkan juga menyatakan bahwa perbuatan yang disangkakan kepada Baikuni itu menyalin. Sedangkan kalimat menyalin, kata menyalin itu tidak ada dalam pasal 32. Ya. Dan itu berbeda dengan memindahkan ataupun dengan mentransmisikan yang disampaikan oleh ahli di dalam BAP. Ya. Di dalam bagian yang lain juga kita lihat pasal 33 itu tentang merusak ya. Ya. Menghilangkan. Dan kalau kita lihat juga di dalam penjelasan umum Undang-Undang ITE itu dijelaskan bagaimana bahwa perbuatan yang dimaksud dalam Undang-Undang ITE itu adalah suatu perbuatan yang itu didasarkan pada kejahatan yang terkait dengan komputer atau yang berdasarkan komputer. Yang sebenarnya kalau kita lihat Undang-Undang ITE 2008 itu tidak dapat dipisahkan dari apa yang terdapat dalam Budapest Convention. Jadi klien Anda hanya gara-gara merusak CCTV dituduh nggak merusak CCTV, Bang. Jadi yang dilakukan itu adalah dia melakukan menyalin, menyalin dari DVR, dan itu ditaruh di dalam flash disk, gitu. Lalu flash disk itu kemudian ditonton. Dan perbuatan menyalin itu yang disangkakan pakai 32, 33, 221, 233. Gitu. Yang menurut saya itu tidak terpenuhi unsurnya. Lalu terhadap juga ada mematahkan Windows Surface, itu juga dianggapnya juga suatu perbuatan untuk merusak sistem elektronik. Padahal kalau kita lihat yang namanya kejahatan yang dimaksud dalam ITE sebagaimana Cybercrime Convention Budapest 2001 itu adalah haruslah computer related crime atau computer based crime. Nah, ini yang tidak bisa dijelaskan oleh jaksa maupun ahli yang dihadirkan, termasuk berita acara Triple 37 yang kita juga baca, kita pelajari. Itu di dalam mengeluarkan suatu hasil daripada forensik itu ada tahapannya, ada caranya. Oke, kalau gitu kita lihat dulu deh, bisa nggak di grafis pasal-pasal yang dituduhkan? Ya, kita mulai dari inilah satu pasal yang pertama yang dituduhkan kepada para obstruction of justice. Pasal 33 kita mulai dulu ya. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindakan apa yang berakibat terganggunya sistem elektronik. Ya, dan atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya. Jadi terganggunya sistem elektronik dan ini ancaman hukumnya 10 tahun. Pertanyaannya, apakah perbuatan klien Anda terkait dengan ini atau memang ini nggak ada kaitan? Nggak ada kaitan sama sekali. Kalau kita bicara sistem itu kita ada satu elemen saling terkait satu sama lain ya. Dan sistem elektronik itu kalau kita bahas dalam hal ini itu haruslah terkait dengan elektronik. Jadi dan digital. Apakah ini sengaja dimasukkan agar bisa ditahan karena ancaman hukumannya 10 tahun? Correct. Iya, itu karena memang alasan untuk bisa ditahan jadi pasalnya ditaruh. Tapi ada pada akhirnya adalah dakwaan menjadi absurd. Kenapa? Karena pasal ini secara tidak tepat. Kalau gitu kita lihat lagi dua pasal yang dituduhkan. KUH pidana. Ini cuma 9 bulan ya. Melakukan kejahatan dengan maksud untuk menutupi atau untuk menghalang-halangi atau mempersukar penyidikan dan atau penuntutan. Inilah yang sebenarnya dikenal dengan obstruction of justice. Ya. Kenapa Anda selama ini tidak protes? Kok yang dituduhkan obstruction of justice, tapi kok yang dimaksudkan adalah merusak sistem elektronik, kaitannya apa gitu loh? Semenjak eksepsi kami udah mengajukan, Bang. Jadi di eksepsi itu kami udah menyatakan bahwa pasal yang digunakan tidak tepat. Satu, yang kedua adalah juga tentang penyertaannya, ya, itu juga nggak tepat karena tidak dijelaskan tentang peran. Dan kalau dibaca dalam surat dakwaan, itu di dalam dakwaan ditulis ya, maka perbuatan mengcopy itu adalah sebagaimana dimaksud dengan pasal dakwaan itu. Nah, jadi kalau kita lihat sebenarnya perbuatan yang dilakukan dengan mengcopy, ya, sedangkan di dalam mengcopy CCTV, mengcopy DVR, Bang. Jadi DVR. Jadi dalam satu sistem CCTV itu ada CCTV, ada DVR, dalam DVR ada hard disk. Nah, hard disk itu kemudian itu kita bisa ambil gambarnya, kita copy ya dengan menggunakan flash disk langsung yang dicolokkan ke DVR.
Dan di dalam perintah yang ada dalam DVR itu tidak ada perintah delete. Yang ada adalah copy dan format. Dan itu hanya DVR di perubahan, di lingkungan RT. Dan DVR itu adalah DVR yang adegan dengan luar rumah dan itu kondisi jalan. Ya. Jadi tidak terkait dengan CCTV tentang tembak-menembak atau penembakan atau apapun itu yang terjadi. Klien Anda sepertinya katanya justru mereka yang berjasa, yaitu Arif sama Baikuni, yang karena mereka mengcopy dan kemudian justru dari kopian itulah akhirnya terbongkar, benar. Jadi secara de facto mereka malah harusnya justice kolaborator. Ya, kalau secara faktual begitu Bang di persidangan. Jadi kita bisa lihat ya bagaimana sebenarnya video yang selama ini beredar tentang rentang waktu sebenarnya Sambo datang jam berapa itu sebenarnya dari rekaman yang di copy ke dalam hard disk, disimpan lalu di hard disknya Baikuni. Karena pada awalnya... Jadi Baikuni menurut Anda malah salah satu pahlawan, makanya ya, kasus ini terbongkar. Nah, Baikuni sebelum melakukan itu karena diperintahkan sama Arif untuk menghilangkan si laptop itu dan juga flash disknya. Lalu dia bilang, "Bang, sebelum laptop ini izin Bang, saya mau backup semua yang ada di isi laptop tadi itu, di-copy ke dalam hard disk." Dan dari situlah ketahuan kemudian dari hard disk itu kemudian ketika diputar itu terjadi itu. Meskipun sebelumnya sebelum hard disk itu ditemukan, mereka sudah memberitahukan kepada pemeriksa bahwa kami menonton satu video isinya begini sesuai dengan apa yang di video. Kemudian itu mereka coba gambarkan situasinya pada waktu itu. Dan kemudian keterangan itu kemudian cocok ketika video itu ditemukan di dalam hard disk yang disimpan Baikuni. Dan di video itulah ketahuan bahwa almarhum masih hidup pada saat sebelum Sambo datang, begitu? Iya. Dan itulah sebenarnya yang salah satu bikin kasus ini terbongkar. Yang itu yang melihat bahwa skenario tentang PCR itu tidak benar gitu. Nah, itu yang sebenarnya dari video itu. Jadi klien Anda merasa bahwa klien Anda Arif sama Baikuni justru harusnya mirip-mirip dengan Eliezer. Malah membantu sebenarnya, membantu proses ini. Tapi kalau kita juga lihat ya, misalkan tadi disampaikan oleh Pak Hairul gitu, bagaimana proses tadi juga Pak Ugro, proses otik sudah dilaksanakan. Nah ini yang sebenarnya kita bagaimana menerapkan nemodebit bispexari gitu ya, yang itu sebenarnya kaitan dengan double criminality, yang kalau dalam pajak dikenal UNAVIA prinsipnya. Nah prinsip ini adalah kalau sudah dilakukan proses administrasi, maka tidak perlu lagi diambil langkah yang pidana. Nah itu UNAVIA dan itu diterapkan dalam... Tapi semua dalil Anda itu oleh jaksa dicuekin ya, begitu kan? Nggak paham mungkin. Ya, nggak paham mungkin. Ya, tapi kan kalau kita bisa lihat di situ ya, bagaimana repliknya pun, itu juga kami menjawab kembali dengan duplik kami secara lebih jelas. Terima kasih. Napi Tupulu, apakah Anda setuju justru Arif sama Baikuni adalah justru pahlawan karena dari hasil kopian dialah terbongkar bahwa sebelum Sambo datang, sebelum Sambo tiba ternyata almarhum masih hidup. 2 poin Bang. Satu, CCTV itu berarti penting untuk membongkar kasus itu. Upaya untuk menyembunyikan fakta berdasarkan CCTV itu menunjukkan ada perbuatan pidana untuk menghilangkan fakta itu. Itu satu. Bahwa kemudian tidak jadi, ternyata di-copy dan segala macam, itu hal kedua. Kan mereka tidak tahu bahwa sudah terjadi pembunuhan sebelumnya. Itu yang saya bilang, kalau menurut kita, menurut saya begitu ya, pandangan kita, orang-orang ini kan polisi ya, penyidik ya, yang patut menduga ketika disuruh menghilangkan CCTV, ada perintah itu kan? Sudah jelas, ada perintah itu, dan perintah itu disampaikan langsung oleh pelaku sebelumnya, yang kemudian mengatakan bahwa ya sudah, tolonglah amankan segala macam dan lain, lalu kemudian dikonfirmasi di ruang sidang mengambil dan menghilangkan begitu. Jadi dalam konteks itu kita melihat bahwa harusnya kan timbul tanda tanya. Kenapa saya dipinta untuk menghilangkan itu? Kalau dia tetap belum tahu ada tindak pidana, apakah tetap divonis bersalah? Itu kan konteks penyidikan. Bagi saya itu yang paling penting. Kalau misalnya seorang polisi saja tidak bisa mengamini apakah suatu peristiwa itu adalah tindak pidana atau tidak, itu yang bahaya. Hal itu yang kemudian dibaca oleh psikolog forensik dan psikiater forensik. Yaitu bahwa di situ ada dilema moral. Ada kejadian di mana dilema moral. Dia ketika mengambil langkah itu, di situ dia mengira kalau ini memang sudah suatu perintah, perintah itu oleh pejabat yang sah pada waktu itu. Jadi kalau kita kaitkan dengan adanya daya paksa, maka di sini sebenarnya mengalami namanya salah kira, dwelling. Jadi ada dwelling di sini yang terjadi pada para klien kami ini. Satu, yang kedua adalah kita bisa lihat ya bahwa ketika itu dilakukan ya, kalau kita baca dalam peraturan internal berkaitan dengan propam,
ya. Pimpinan itu bahkan bisa merintahkan juga ketika ada satu yang sudah dianggap tidak diperlukan, maka itu dapat dihilangkan. Nah, itu ada di dalam peraturannya. Nah, tadi juga disampaikan oleh misalkan dari Kompolnas ya, bahwa itu bisa menolak perintah. Nggak lengkap Bapak bacanya pasal 6. Oke. Oh iya, kalau konteksnya daya paksa justru itu yang menarik, Bang. Kenapa pembelaannya nggak masuk ke daya paksa? Ada di daya paksa, berarti belum baca pembelaan gue. Bukan, konteksnya berarti kalau konteksnya adalah daya paksa, mengatakan bahwa rangkaian perbuatan itu terjadi. Kan itu yang jadi perdebatan. Oke, kalau gitu Pak Hairul Huda, ini dokter hukum pidana nih. Ya. Oke, tolong dulu jawab singkat. Apakah di sini memenuhi unsur pasal 51, ya, perintah yang sah, atau pasal 48 karena daya paksa? Saya kira kalau diletakkan dalam dua konteks pasal itu tidak ada yang cocok. Ya. Tidak ada yang cocok. Tidak ada yang cocok, kan gitu. Pertama, ya kalaupun ada perintah untuk mengamankan artinya merusak, saya kira tidak bisa dikatakan perintah yang sah. Satu. Yang kedua, kalaupun ini dikatakan misalnya ada tekanan moral yang pada yang bersangkutan, sehingga kemudian tidak bisa menghindar dari menolak perintah itu, katakanlah seperti itu. Menurut saya itu bukan kategori daya paksa. Kan begitu. Jadi memang ada dilema moral pada tadi saya katakan bahwa seorang perwira polisi untuk men-challenge dugaan bahwa pimpinannya itu adalah tidak benar, itu tidak bisa sembarangan. Dia harus punya data, punya bukti, punya alasan yang cukup kuat. Tolong dulu jawab pertanyaan. Sesuai dengan pasal 51, apakah ini perintah yang sah atau tidak dari Sambo ke Hendra CS? Perintah yang sah atau tidak? Kalau menurut saya tidak masuk dalam kategori perintah yang sah dalam pasal 51 ayat 1. Ya, bukan. Sehingga tidak bisa dipakai alasan pemaaf itu. Menurut saya tidak. Tapi dalam fakta persidangan, Bang, di fakta persidangan itu ada sprint yang diterima oleh Arif Rahman, di mana ditandatangani oleh Hendra Kurniawan pada waktu itu, ya, untuk atas nama Kadif Propam. Dan itu langkah-langkah yang dilakukan ini adalah langkah-langkah sebenarnya langkah-langkah paminal. Maka dari itu dari awal ketika ini dilakukan, maka ini kan sebenarnya ada langkah-langkah yang berkaitan dengan paminal yang dilakukan oleh Arif Rahman. Rangkaian itu semua gitu. Nah, ini yang harusnya dikaji. Ya, kalau kita dalam konteks administrasi pemerintahan, maka apakah itu masuk dalam kategori tindakan faktual di dalam administrasi pemerintahan? Nah, itu harus diuji dulu masalahnya. Kalau nah, ini yang kami uji di PTUN sekarang. Junaidi Saibih, kuasa dari Arif sama Baikuni, ada perkiraan ada kira-kira putusan nanti Kamis dan Jumat apa? Kalau melihat dari persidangan ya bagaimana sikap majelis hakim, misalnya majelis hakim dari Arif Rahman menganggap bahwa apa yang dilakukan oleh Arif Rahman itu adalah dia jujur, sehingga maka diperiksa terlebih dahulu. Lalu juga bagaimana hakim dalam kasus Baikuni juga sama, itu maksudnya dalam artian ini jadi sebenarnya masalahnya apa gitu. Barang buktinya yang mana itu juga jadi pertanyaan. Jadi kalau kita bermain pada rasio legis, maka rasio legis itu harusnya klien kami bebas. Harusnya bebas, tapi perkiraan Anda setelah... Dan saya yakin hakim akan menggunakan rasio legis. Gitu. Tapi setelah, dan tidak menggunakan rasio populis. Induknya Sambo kena obstruction of justice, apakah gerbongnya ini semua, pasukannya ini kena? Nggak serta-merta, karena ternyata di dalam putusan 33 itu, hakim gagal menjabarkan tentang apa yang dimaksud dengan unsur dalam pasal 33. Tapi kan mereka-mereka juga yang mutus nanti. Iya, kalau mereka juga. Kalau kita baca, ya bagaimana harusnya itu di dalam menjelaskan ya rasio desidendi di dalam memutuskan sebelum kita ngomongin soal diktum, maka itu nggak kegambar tentang pasal 33 tidak tadi. Ada uraian yang dan saya yakin bahwa hakim akan berpihak pada rasio legis, bukan rasio populis gitu. Nah ini yang juga harus kita lakukan. Tapi memang perlu dijelaskan tentang berhubungan dengan sistem elektronik itu yang tadi saya bilang. Basisnya di dalam konteks Budapest Convention, bahwa itu harus computer related crime dan computer based crime. Setuju. With it berarti maknanya adalah tindakan itu hanya dapat dilakukan misalkan mengirim malware, mengirim virus. Seperti juga yang sekarang sedang terjadi, mengirim file APK, itu aplikasi yang kemudian dibuka itu kemudian bisa merusak. Sedangkan perbuatannya ini hanya, sedangkan perbuatannya Arif dan Baikuni hanya? Baikuni dalam hal ini kan dia mengcopy, dan namanya mengcopy itu tidak menghilangkan apa yang ada dalam DVR-nya. Dan itu kopiannya itulah kemudian membuat kasus ini semakin terungkap, begitu? Betul. Dan kalau kita baca juga dalam BA 337 yang punya Fuslafor, juga itu tidak bisa dijelaskan tentang bagaimana terkait dengan rusaknya. Dan di dalam log itu juga tidak jernih, tidak semuanya disebutkan. Tapi apakah Anda siap karena Sambo sudah divonis justice pasal 33. Pasal 33 yaitu perintangan keadilan. Apakah Anda siap bahwa klien Anda juga udah
kemungkinan besar pasti akan divonis hal yang sama. Kalau dari awal pada waktu saya lihat tuntutannya dengan 3-3, maka saya yakin jaksa akan menuntut 3-3. Gitu. Tapi kemudian vonis hakim bukan tuntutan lagi. Ya maksudnya dari tuntutan dulu. Nah, tapi kalau kita melihat di dalam persidangan, hakim sendiri juga ngelihatnya ini sebenarnya nggak ada kaitannya dengan IT gitu.